Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya dimanapun Anda berada. Bersama dengan Voice of Seven dari Conference Jawa Kawasan Timur, bekerja sama dengan Departemen Sekolah Sabat, kita akan mempelajari akan pelajaran sekolah sabat kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba di pelajaran yang kelima dengan judul kabar baik tentang penghakiman. Pelajaran ini sangat menarik, mengingatkan kita betapa kita perlu memperhatikan akan pekabaran tentang penghakiman. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pelajaran ini diambil dari ayat inti atau ayat hafalan kita dalam Wahyu 14 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan semua mata air." Sebelum kita mempelajari akan pelajaran ini lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Dan doa akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Eben Sembiring. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mohon berkat dari sorga, pengertian yang baik bagi kami semua saat kami belajar akan firman-Mu dalam pembahasan sekolah sabat pada saat ini. Berkati semua yang menyaksikan tayangan ini sehingga kami semakin diperlengkapi di dalam pemahaman akan firman Tuhan, terlebih pengalaman rohani bersama dengan Tuhan melalui setiap kebenaran firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panelis kita pada saat ini untuk diskusi sekolah sahabat kita, di sebelah kanan saya ada hamba Tuhan Pendeta Meki Lapasian. Kemudian di sebelah kiri saya yang berdoa buka tadi adalah Pendeta Eben Sembiring. Dan di paling ujung kiri saya adalah hamba Tuhan Pendeta Raymond Lohonoman. Baik, kita akan memulaikan kabar baik tentang penghakiman. Di dalam kitab suci jelas dikatakan atau banyak berbicara tentang segala sesuatu. Alkitab membahas banyak hal. Salah satu fokus yang sangat penting yang dimunculkan di dalam kitab suci kita adalah tentang penghakiman. Pertanyaannya adalah, mengapa penghakiman merupakan kabar baik dan bukan kabar buruk? Dan bagaimanakah penghakiman menjadi satu motivasi bagi kehidupan kita untuk tetap setia kepada Allah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami berikan waktu kepada hamba Tuhan Pendeta Meki Lapasian. Silakan Pak Pendeta. Baik, shalom pemirsa dimanapun saudara berada. Pertanyaan yang sangat bagus untuk bisa kita pelajari dan diskusikan bersama-sama. Namun sebelumnya kita lihat dalam ayat inti kita tentunya dalam pekan ini, dalam Wahyu 14 ayat 7. "Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan semua mata air." Saya pikir pertanyaan dari Pendeta Daniel tadi ada berhubungan langsung dengan ayat inti kita pada pekan ini tentunya. Nah, selanjutnya di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17, saya pikir ini adalah korelasi dari ayat inti kita dalam pekan ini. "Karena sekarang telah tiba saat penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah?" Nah, berarti kita akan dapati di sini kenapa penghakiman itu adalah merupakan kabar sukacita. Yang tentunya kita akan dapati di sini berdasarkan dari kedua ayat ini, itu menjadi kabar baik ketika orang-orang, manusia percaya kepada
Injil Allah. Nah, kalau begitu, apakah Injil Allah itu? Kalau di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1113 disebutkan di sana bahwa tergantung di atas kayu salib Kristus adalah Injil. Jadi penghakiman itu menjadi kabar baik bagi kita, bagi manusia, kalau mereka percaya kepada Injil Allah. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus 4 ayat 17 dikatakan, bagaimana keadaannya orang-orang yang tidak percaya kepada Injil Allah. Maka itu adalah kabar buruk bagi mereka. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Injil Allah, yang disebutkan dalam kutipan Bible Commentary tadi, disebutkan bahwa Kristus yang tergantung di salib, itulah Injil itu. Jadi Yesuslah yang akan memberikan jaminan sukacita pada hari penghakiman. Kemudian yang berikutnya, kapan itu dimulai penghakiman Allah itu? Disebutkan di dalam 1 Petrus 4 ayat 17, dimulai pertama-tama di rumah Allah. Berarti ditujukan kepada umat Tuhan. Jadi untuk bagian awal dari pertanyaan ini, kira-kira itu boleh pendeta kami sampaikan. Baik, jadi tadi dikatakan bahwa kabar baik bagi mereka yang percaya kepada Allah. Sementara kabar buruk adalah ketika mereka menolak akan Yesus Kristus. Ya. Karena pada dasarnya adalah Yesuslah yang menjadi sarana untuk penghakiman ini. Baik, kita lanjutkan Pak Pendeta. Nah, kalau ternyata ini penghakiman ini adalah menjadi fokus bagi kita dan penting untuk kita pahami, karena itu menjadi kabar baik. Lalu, pertanyaan berikutnya adalah begini. Apakah hubungan antara penghakiman dan keselamatan? Poin penting apa yang dapat kita terima melalui masa penghakiman? Kan dikatakan tadi bahwa ada masa di mana penghakiman itu dilaksanakan. Ya. Kapan? Pertanyaan tadi kan kapan? Ya. Lalu kira-kira apa poin penting di mana kita mengetahui masa itu sehingga kita semuanya bersukacita atas penghakiman itu? Oke, terima kasih Pendeta. Jadi pertanyaan yang selanjutnya ini berbicara tentang hal ini. Saya ingin membaca satu kutipan penting di dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 444. Baik nubuatan Daniel 8 ayat 14 sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar, maupun pekabaran malaikat yang pertama, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Keduanya menunjuk kepada pelayanan Kristus di bilik yang maha kudus, kepada penghakiman pemeriksaan, dan bukan kepada kedatangan Kristus untuk menebus umatnya dan kebinasaan orang jahat. Jadi dari kutipan ini kita dapati bahwa awal dari penghakiman itu sama dengan di dalam Daniel 8 ayat 14 dan pekabaran malaikat yang pertama. Jadi seruan itu tentang penghakiman tentunya dimulai di rumah Allah sendiri, kemudian di awal dari nubuatan Daniel 8 ayat 14, penghakiman pra-advent dimulaikan, dan pekabaran itu adalah sebenarnya pekabaran yang sangat indah bagi kita, oleh karena ketika orang-orang yang percaya kepada Injil Allah seperti yang dikatakan bagian pertama, maka ada jaminan keselamatan bagi mereka, ada jaminan keselamatan bagi kita. Itulah sebabnya kenapa penghakiman ini, apa hubungannya penghakiman dan keselamatan? Karena
ketika orang percaya kepada Injil Allah, maka penghakiman itu adalah sebuah pertunjukan kepada alam semesta bahwa orang yang percaya kepada Injil Allah, jaminan keselamatan itu diberikan. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun jika sekiranya memang kita benar-benar percaya kepada Injil Tuhan. Penghakiman itu adalah sebuah pertunjukan kepada alam semesta bahwa keselamatan itu dijaminkan kepada kita. Baik, pendeta, begini. Di pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan begini, penghakiman adalah bagian dari solusi utama Allah untuk masalah dosa. Ya. Apakah dengan penghakiman itu akhirnya akan ditunjukkan kepada kita, ya, jalan keluar bagi masalah dosa kita? Ya. Karena menyangkut Injil dan juga keselamatan, semua orang akan dihakimi. Ya. Bagaimana kira-kira Pak Pendeta? Ya, memang ada juga satu kutipan yang menarik dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 478, disebutkan di sana bahwa setiap perkara telah diputuskan, apakah untuk kehidupan atau kematian. Jadi sudah sangat jelas. Jadi ketika pada penghakiman itu dinyatakan, dilakukan, maka itu sudah jelas dan sangat terang bagi kita bahwa keputusan yang Allah tentukan itu tidak ada abu-abu. Jadi sudah tahu mana perkara untuk kehidupan dan mana untuk kematian. Itu adalah kabar-kabar gembira bagi kita tentunya. Oleh karena penghukuman atau penghakiman Allah itu adalah sudah sangat jelas, tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi penghakiman itu diberikan bagi mereka yang percaya, hidup yang kekal. Bagi yang tidak percaya, kematian yang kekal. Baik, dengan kata lain begini, ketika masa penghakiman itu ditunjukkan kepada kita dan penghakiman sendiri itu dilaksanakan, bagi umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan adalah kabar baik. Kabar baik. Terima kasih Pendeta Meki. Kita akan beralih ke pelajaran berikutnya. Kita meminta pendapat dari Pak Pendeta Eben Sembiring, ya. Dikatakan begini, dalam kitab suci bahwa upah dosa adalah maut. Sementara itu karunia Allah ialah hidup yang kekal. Fakta bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa, dan kalau tidak ada solusi, maka hal ini akan membawa kematian kekal kepada manusia. Jadi ada satu korelasi antara belas kasihan dan juga penghakiman. Pertanyaannya lah Pak Pendeta, apakah kabar baik yang akan kita terima dari belas kasihan dan penghakiman Tuhan ini? Dan bagaimanakah kita dituntun kepada keselamatan? Silakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pendeta Dansis. Ini pendeta yang sangat luar biasa. Beliau ini sangat bersemangat untuk melayani, dan beliau juga punya banyak konten-konten rohani yang Bapak Ibu pemirsa boleh juga saksikan dan lihat materi-materi beliau. Pertanyaan yang sangat bagus, bagaimana belas kasihan Tuhan ini ditunjukkan dan pada saat yang sama keadilan Tuhan itu ditegakkan. Dan kedua hal ini Tuhan padukan di atas kayu salib. Kenapa? Di salib itu disatukan belas kasihan Tuhan dengan keadilan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa Tuhan yang membuat hukum, peraturan untuk diberikan kepada manusia, dan setiap orang yang melanggar perintah itu jatuh ke dalam dosa, berarti harus menerima hukuman yang Tuhan sebutkan, bahwa upah dosa adalah kematian. Kematian di sini tidak sekedar mati yang besok lusa kita alami, tetapi kematian di sini adalah kematian yang kekal. Nah, Tuhan tidak mau merubah hukum ini, karena memang hukum Tuhan itu tidak bisa diubah. Kalau Tuhan mengubah hukumnya, nanti setan akan menuduh bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak berpendirian dan lain sebagainya, dan itulah tuduhan daripada setan. Tetapi untuk menjaga bahwa Tuhan itu tetap adil,
tetap berpegang kepada peraturan dan hukum yang Tuhan buat, dan di saat yang sama Tuhan mau menyelamatkan umat-umatnya dengan belas kasihannya, maka salib adalah jawabannya. Kematian Yesus di kayu salib adalah perpaduan antara keadilan dan belas kasihan. Bahwa setiap yang melanggar perintah Tuhan harus menerima hukuman mati. Dan hukuman mati itulah yang ditanggung Yesus di atas kayu salib. Tuhan tidak ubah hukum itu. Tidak Tuhan ubah akibat daripada dosa itu, kematian kekal atau upah dosa itu. Saya sering membedakan apa yang disebut dengan upah dosa dan akibat dosa. Upah dosa adalah kematian kekal. Akibat dosa adalah penderitaan, kesusahan, problema, penyakit, dan lain sebagainya yang masih kita alami sampai hari ini. Karena kematian Yesus di kayu salib itu baru menyelesaikan upah dosa, yaitu kematian kekal. Nah, akibat-akibat dosa ini Tuhan juga akan nanti selesaikan pada waktu Dia datang kedua kali, di mana kita akan terbebas dari hal-hal yang buruk yang masih kita alami di dunia ini. Jadi, salib dan penghakiman adalah bentuk daripada kasih Tuhan itu. Di saat yang sama, hukum itu Tuhan tidak ubah. Siapa yang melanggar hukumnya harus menerima kematian, tetapi upah dari kematian itu yang Dia tanggung. Dan itu adalah bentuk daripada kasih sayang, cinta Yesus kepada kita. Dan tadi Pendeta Meki sudah menyebutkan bahwa penghakiman ini adalah berita baik atau berita pembebasan bagi orang yang dosanya diampuni, yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menggantikan upah dosa yang harus dia tanggung. Jadi penghakiman adalah kabar pembebasan. Penghakiman adalah kabar kelepasan. Tetapi di satu sisi, penghakiman adalah kabar buruk karena ini adalah berita penghukuman, berita pembinasaan bagi mereka yang dosanya tidak diampuni. Karena dosa yang diampuni yang sudah ditanggung Yesus di kayu salib itu menjadikan kita menjadi orang yang tidak lagi menanggung upah daripada dosa itu. Jadi penghukuman bagi yang menolak pengampunan ini adalah berita buruk bagi yang dosanya tidak diampuni. Sementara sebaliknya, bahwa bagi mereka yang upah dosanya ditanggung Yesus di kayu salib, maka pembebasan dan kelepasan atau keselamatan menjadi bagian mereka. Kira-kira itu sekilas, Pendeta Dansis. Baik, dengan kata lain, masalah dosa ini ada solusinya. Dan solusinya tentu kita percaya Tuhan yang telah mati di kayu salib menjadi solusi bagi mereka yang percaya. Ya. Terima kasih Pendeta. Kita akan beralih ke pelajaran berikutnya. Di pelajaran hari Selasa dengan judul satu adegan yang luar biasa. Menarik untuk kita lihat fakta apa yang luar biasa ini. Dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu ditunjukkan bahwa sejarah dunia ini akan berakhir. Dan nasib seluruh umat manusia diputuskan di ruang pengadilan sorga. Pertanyaannya adalah, apakah hasil akhir dari pengadilan itu? Dan bagaimanakah kita harus menentukan pilihan hidup kita yang saat ini agar keselamatan tidak lepas dari hidup kita? Jadi kan ada satu momen di mana pengadilan itu akan memutuskan. Silakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Ini masuk di bagian berikut. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat kitab Daniel dan kitab Wahyu, dua kitab yang merupakan intisari dari seluruh kitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan bahwa kedua kitab ini menuliskan kronologi peristiwa-peristiwa sejarah dunia sampai akhir dari sejarah dunia ini. Dalam kitab Daniel, kitab Wahyu menyebutkan di sana apa-apa yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi sampai daripada masa kekekalan, bahkan sampai di akhir sejarah dunia, bahkan sampai masa kekekalan. Walaupun kapan peristiwa itu terjadi tidak semuanya disebutkan. Gereja kita, bahkan khususnya Alkitab,
mempercayai bahwa setelah perhitungan nubuatan Daniel 8 ayat 14, maka setelah itu tidak ada lagi sebuah perhitungan waktu yang ada di dalam nubuatan Alkitab. Tetapi Daniel dan Wahyu ini menceritakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Hanya yang dia tidak ceritakan dengan detail itu adalah kapan waktu peristiwa itu terjadi. Tetapi urutannya itu sebenarnya sudah dinyatakan dengan jelas. Hanya waktunya yang tidak disebutkan secara mendetail kapan peristiwa itu terjadi. Dan di dalam kitab Daniel dan Wahyu juga tadi sudah disinggung bahwa di sana disebutkan akan adanya masa penghakiman. Tadi di awal juga sudah disinggung oleh Pendeta Meki. Khususnya Daniel 7 ayat 10, Daniel di sana melihat dan dia tulis dengan bahasa manusia. Walaupun kita tidak pernah boleh membayangkan pengadilan seperti di dunia ini persis seperti itulah pengadilan di sorga. Tidak ada hal yang kita bisa bawa sebagai standar yang ada di dunia. Tapi dalam bahasannya Daniel, dia menuliskan di sana, duduklah majelis pengadilan sorga. Ini dalam bahasa manusia yang ditulis oleh Daniel. Itu artinya Daniel menyebutkan bahwa ada masa di mana setiap orang harus menghadap penghakiman, pengadilan di dalam kehidupannya. Dan apa hasil daripada pengadilan ini atau penghakiman ini? Hasilnya, atau dalam bahasa hukum hari ini mungkin kita sebutkan vonisnya. Sering kita lihat ya di acara-acara televisi ada pengadilan yang pada akhirnya divonis. Apa hasil daripada perbuatan dari pilihan orang itu? Maka hasil akhir daripada penghakiman itu kalau kita baca dalam Alkitab, maka hasilnya adalah kekekalan. Yang pertama adalah kehidupan yang kekal. Dan yang kedua atau kelompok yang kedua adalah kematian kekal. Jadi sama-sama kekal. Hasil dari penghakiman itu adalah kekekalan. Ada satu hidup kekal, tadi sudah dibahas sebelumnya. Hidup kekal adalah bagi mereka yang dosanya diampuni karena salib Kristus menanggung dosa mereka, kematian Kristus. Yang kedua adalah kematian yang kekal karena menolak kasih karunia keselamatan yang Yesus berikan. Nah, kapan nasib ini ditentukan adalah bukan nanti waktu kita mati, tetapi hari ini selagi kita hidup, selagi hayat masih di kandung badan. Inilah waktu di mana kita menentukan hasil akhir dari pilihan kita. Apakah hidup kekal atau mati kekal ditentukan sementara kita masih hidup sekarang ini. Jangan pernah kita berkata, nanti saya bertobat kalau sudah mati. Tidak bisa lagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita hanya dapat membuat pilihan keputusan itu selagi kita hidup. Pilihan itu ada selagi hayat masih di kandung badan. Ada satu cerita sederhana. Seorang membayangkan, dia berimajinasi. Pada satu kali dia menghadap penghakiman sorga. Namanya dipanggil, dia masuk ke dalam satu tempat di mana diadili, ini dalam imajinasinya. Dan di tempat itu kemudian setan mendakwa dia, menuduh dia bahwa orang ini harus dihukum mati karena dia sudah melanggar hukum dan perintah Tuhan. Pada saat itu dia tertunduk dan dia mengakui semua apa yang setan tuduhkan kepadanya. Tapi di saat yang sama dia membayangkan dalam tulisannya itu ada Yesus berdiri di sampingnya. Dan Yesus katakan, betul apa yang setan katakan tentang orang ini. Tetapi Yesus katakan, lihatlah tanganku yang berlubang. Lihatlah lambungku yang masih ada bekas tombak. Pada satu hari aku telah menanggung dosa orang ini, sehingga hari ini orang ini terbebas dari hukuman dan tuntutan kematian. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah bayangan, gambaran ketika kita menghadap penghakiman Tuhan. Betul kita sudah jatuh ke dalam dosa. Betul kita sudah melanggar perintah Tuhan. Tetapi ketika kita menerima Injil itu, tadi Pendeta Meku sudah katakan, kabar baik itu, rencana keselamatan yang Yesus berikan, Yesus akan membela kita. Dan dia katakan, dosa orang ini aku sudah selesaikan di kayu salib. Jadi sekali lagi Pendeta dan Sis,
penghakiman itu adalah kabar baik, pembebasan dan keselamatan bagi mereka yang menerima Injil, kabar baik kematian Yesus bagi kita semua. Ya, luar biasa. Jadi telah ditunjukkan kepada kita semuanya melalui penglihatan dari kitab Daniel maupun Wahyu bahwa ada satu masa, ada satu peristiwa Dewan Musyawarah Surga sedang mengadakan satu penghakiman, dan sudah ada keputusan di sana. Tinggal pilihannya sekarang, kita mau memilih apa keputusan hidup kita, bersama dengan Yesus atau bersama dengan yang lainnya. Baik, sementara kita akan berpindah kepada Bapak Pendeta Raymond di pelajaran hari Rabu dengan judul Sekilas Tentang Surga. Ini masih sekilas tentang surga ya. Dalam kitab Wahyu pasal 4, Yohanes melihat sebuah pintu yang terbuka di surga dan menerima undangan untuk naiklah ke sini, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang terjadi setelah ini. Wahyu 4 ayat 1. Nah, kira-kira ini apa yang terjadi di surga itu? Apakah ada kaitannya dengan penghakiman? Dan pengharapan apakah yang kita bisa miliki dengan peristiwa ini? Apa sebenarnya yang terjadi di surga itu? Pak Pendeta Raymond, silakan. Baik, terima kasih Pendeta Daniel untuk pertanyaan yang diberikan. Kita sudah mengikuti pembahasan ini dengan sangat baik, bagaimana proses penghakiman dan keterangan-keterangan menyangkut hal itu. Nah, saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa kita sedang membicarakan buku Wahyu, dan khususnya di hari Rabu kita membicarakan Wahyu pasal 4 yang memberikan gambaran tentang sorga. Di dalam buku Wahyu, sorga seringkali disebut dengan Yerusalem baru, kemudian itu juga disampaikan sebagai sorga atau tempat takhta Allah. Nah, kita perlu melihat ini dari kacamata seorang Yohanes, sang penulis buku Wahyu, dan background yang terjadi di saat dia menulis akan tulisan ini. Saya perlu memberikan keterangan tambahan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah perlu kita ketahui tulisan buku Wahyu ini ditulis sekitar hampir mendekati tahun 100 atau 30 tahun kurang lebih setelah Yerusalem yang menjadi kebanggaan dari orang Israel itu hancur. Kita tahu Yerusalem di tahun 70 oleh Jenderal Titus dengan pasukan Roma menghancurkan akan kota itu. Di sana ada Yerusalem di mana tempat takhta Allah itu, atau maksud saya Ka'bah yang menjadi kebanggaan orang Israel itu ada, dan juga semua yang menjadi kebanggaan dari orang Yahudi hancur waktu itu. Jadi kurang lebih 30 tahun lamanya orang Yahudi tidak punya kehormatan, harga diri, di mana di 30 tahun sebelumnya atau bahkan pada zaman Yesus, Ka'bah itu selalu menjadi kebanggaan bagi orang Yahudi. Nah, perlu saudara-saudara juga ketahui bahwa antara Ka'bah dan istana itu dalam pemahaman orang Yahudi sama. Kalau saudara membaca literatur Yahudi, kata haikal adalah kata yang merujuk kepada dua hal yang berbeda tetapi dengan gambaran yang sama, yaitu Ka'bah dan istana. Nah, kalau kita membaca buku Wahyu pasal 4 dan 5, itu adalah gambaran dari Ka'bah dan istana. Kenapa saya katakan Ka'bah dan istana? Kita temukan di Wahyu pasal 4 ada istilah takhta di sana, ada istilah para pelayan tua-tua yang berdiri di sana. Kemudian di Wahyu pasal 5 kita temukan di sana ada anak domba yang tersembelih. Itu adalah simbol-simbol dua tempat yang berbeda. Takhta berbicara tentang istana. Domba tentu saja menjadi pusat atau salah satu hal yang penting di dalam Ka'bah, karena di situ harus ada korban. Nah, disinilah kita melihat bahwa orang Israel, orang Yahudi memiliki pemahaman bahwa keagungan, kesucian, dan segala sesuatu yang terbaik itu didapati di Ka'bah dan istana. Kita lihat ke belakang pada waktu peristiwa
Salomo berada. Maka Ka'bah itu dia buat yang terbaik, dan istana juga dia buat yang terbaik. Sebentar saya akan membicarakan itu kembali. Tetapi yang tadi disampaikan mengenai kembali tentang gambaran sorga. Jadi saudara bisa membayangkan ini ya. 30 tahun sebelumnya Yohanes menjadi saksi mata bagaimana keagungan Yerusalem itu dan musnah. Nah sekarang ketika dia menulis itu, kita tahu semua pembaca buku Wahyu, Yohanes berada di tempat yang asing. Tidak ada sesuatu yang indah di tempat di mana dia dibuang di Pulau Patmos. Sehingga ketika Allah memberikan gambaran tentang Ka'bah itu dan kemudian sorga itu merupakan penghiburan yang luar biasa yang memberikan kekuatan kepada seorang Yohanes yang sementara tertekan di pulau terpencil itu, bahwa sorga itu nyata, sorga itu benar. Kalau kita membaca di dalam buku Wahyu, ada satu pernyataan yang mungkin saudara akan perhatikan di sana. Di ayat pertama dia bilang begini, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah itu. Lalu kemudian ayat 2 dan seterusnya ditunjukkanlah kepada Yohanes akan takhta sorga itu. Perhatikan kata di sini, suara yang dahulu aku dengar. Suara siapa itu? Suara Yesus. Yesus yang pernah duduk bersama dengan Yohanes, yang pernah makan, yang pernah hidup selama 3 tahun lebih. Suara yang sama berkata, naik ke sini. Dan suara itu adalah suara Yesus yang sudah menjadi yang sudah menjadi pemenang setelah dia berada di dunia ini dan ada di sorga. Kemudian dia berkata kepada Yohanes, naiklah kemari. Jadi coba saudara membayangkan bahwa Yohanes sementara membayangkan seorang yang dia tahu pasti, dia sangat percayai, dia yakin dengan perkataannya, dan mengatakan, lihat ini sorga. Kemudian sorga ditunjukkan. Apakah ini menurut saudara sesuatu yang biasa atau sesuatu yang tidak bisa dipercayai, sesuatu yang tidak bisa diyakini? Tentu saja tidak. Ini adalah benar-benar sesuatu yang sangat yakin dipercaya oleh Yohanes, karena dia tahu siapa yang berbicara dan dia tahu siapa yang sementara mengajaknya ke tempat itu. Nah, kembali lagi mengenai sorga ini. Jadi di sorga sana yang diperlihatkan kepada Yohanes saat itu adalah keagungan istana. Perlu kita ketahui sekali lagi, seperti pada waktu zaman orang Israel di zaman Daud dan Salomo, betapa agung mulianya istana kerajaan dan kerajaan Israel itu sendiri. Jadi perhatikan di sini, dari kacamata seorang Yahudi, Yohanes, Yesus meyakinkan kepadanya, beginilah kira-kira gambaran sorga itu. Begitulah Allah mencoba menerangkan kepada seorang Yohanes sesuatu yang pernah terjadi di masa yang lalu dan sesuatu yang nanti akan lebih mulia terjadi di depan. Dengan demikian, tidak ada sama sekali keraguan dari Yohanes mengenai sorga itu, bahwa itu nyata. Barangkali nanti sebentar saya akan menjelaskan sesudah kita akan bahas mengenai hari Kamis. Kira-kira itu yang boleh saya sampaikan. Baik, sehubungan masih hari Rabu Pak Pendeta sedikit, sehubungan dengan suasana sorga dan penghakiman ini. Kan Yohanes sudah dibawa ke sana untuk melihat apa yang terjadi tentang umat-umat Tuhan yang dihakimi dari sepanjang sejarah. Nah, kira-kira apakah yang menjadi harapan bagi kita ketika penghakiman itu dilaksanakan dengan suasana surga yang nyata, di mana di sana ada beberapa simbol-simbol yang misalnya dikatakan ada 24 orang tua-tua yang mereka juga adalah bagian dari umat-umat Tuhan yang menang, yang sudah dihakimi. Kira-kira bagi kita apa harapannya gitu kira-kira? Baik, saya kembali lagi ke konteks seperti yang dipikirkan oleh seorang Yahudi seperti Yohanes. Mari kita kembali lagi ke zaman Daud dan Salomo. Saya selalu merujuk ke
Daud Salomo, oleh karena disitulah kebesaran kerajaan Israel ya. Kita ingat pada waktu zaman Daud ada seorang anak dari Saul, raja yang terkalahkan, namanya Mephiboset. Kita tahu cerita itu bukan? Di dalam 2 Samuel pasal 4 kalau saya tidak salah, di mana diceritakan bahwa Mephiboset yang seharusnya tidak mendapatkan kasih karunia, dia adalah anak dari raja dia adalah anak dari mantan raja dan tidak seharusnya mendapatkan penghargaan. Tetapi dalam kisah itu menceritakan bagaimana Daud memanggil dia untuk mendapatkan fasilitas istana, makan sehidangan dengan Daud. Saya garis bawahi, seorang yang tidak layak tetapi menerima kasih karunia dari Raja Daud di istana raja. Nah, kemudian kita juga harus mengerti bahwa sejak zaman hakim-hakim kemudian beralih ke zaman raja-raja, raja dan hakim itu selalu berfungsi sebagai pemberi keadilan. Mereka lah oknum yang menentukan keadilan bagi rakyatnya. Ingatkah kita kasus ketika satu masalah diperhadapkan kepada Raja Salomo, 2 orang yang sama-sama mengklaim bahwa anaknya ini adalah anaknya yang sah. Kita tahu cerita itu bukan? Lalu kemudian dengan bijaksana Salomo katakan, lebih baik saya akan belah ini, kemudian menentukan mana yang yang benar-benar anaknya dan tidak. Kita tahu cerita itu. Tetapi dari kisah itu memberikan gambaran bahwa raja di situ berfungsi sebagai pemberi keadilan, sebagai hakim. Jadi semua permasalahan dihadapkan kepada raja. Nah, di zaman orang Israel, tadi saya sudah membahas sedikit tentang korelasi hubungan pemahaman antara Ka'bah dan istana atau sorga ya. Nah, kalau kita bicara Ka'bah, maka kita bicara tentang orang Israel yang membawa domba ya. Kemudian mereka persembahkan di sana. Kenapa? Karena domba itu untuk membersihkan kesalahan mereka. Oke? Di Ka'bah lah proses di mana orang itu diselesaikan masalahnya, sehingga dia keluar dari Ka'bah itu menjadi orang yang bersih. Jangan lupa, di sorga nanti, sorga itu juga adalah Ka'bah. Sorga itu juga adalah takhta Allah. Seperti yang saya jelaskan tadi, di mana raja memberikan keadilan. Jadi disinilah tempat di mana umat-umat Tuhan atau seluruh manusia diperhadapkan kepada seorang raja, seorang imam, di mana keadilan dan pembersihan dari masalah dosa itu terjadi. Sudah pasti seperti yang sudah dibahas oleh rekan-rekan tadi, berbicara tentang Yesus yang adalah hakim yang benar, dia tentunya akan memberikan keputusan yang benar. Sama seperti Salomo yang dapat memberikan keputusan yang benar. Jadi di tempat inilah sorga yang merupakan istana, sorga yang merupakan Ka'bah, orang-orang akan mendapatkan keadilan dan mendapatkan kehidupan. Ini berbicara tentang harapan masa depan. Kita kembali lagi kepada apa yang saya katakan, Yohanes saat itu sedang kalut. Bagaimana nasibnya? Apakah benar iman saya? Apakah benar saya bertahan di dalam iman ini? Semua sahabat-sahabatnya, para rasul yang lain sudah mati. Mati dengan cara tragis. Dan dia sementara bertarung dengan kematian. Di saat-saat seperti ini barangkali orang bisa goyah imannya. Tetapi dengan pemandangan khayal yang Tuhan berikan kepada Yohanes di Patmos, menggambarkan tentang sorga, seakan-akan Tuhan mau katakan, tenang Yohanes, di depan ada upah bagi orang benar. Kira-kira begitulah apa yang boleh saya gambarkan mengenai penghakiman yang akan terjadi atau sedang berlangsung, di mana keadilan itu diberikan kepada mereka yang benar. Baik, kita lanjutkan ke Yohanes atau Wahyu pasal yang kelima. Ini di pelajaran hari Kamis. Dikatakan bahwa Yohanes melihat jawaban akhir untuk masalah dosa, yaitu satu-satunya cara bagi siapapun agar dapat melewati penghakiman terakhir di atas tahta Allah. Oknum utamanya jelas sampai kepada pelajaran ini adalah Yesus. Nah, kira-kira Pak Pendeta, apa saja
yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam proses penghakiman ini, sehingga disebutkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita bahwa satu-satunya solusi, cara untuk mendapatkan kelepasan dan mendapatkan kehidupan yang kekal itu adalah melalui Yesus, sehingga disebutkan Yesus layak. Silakan Pak Pendeta. Baik, kita perlu hubungkan itu antara Wahyu, maksud saya, tulisan yang ditulis oleh Yohanes di dalam buku Wahyu pasal 4 dan 5. Di situ digambarkan bagaimana fenomena di sorga, kemudian di Wahyu pasal 5 digambarkan fenomena seperti seakan-akan berada di Ka'bah, kemudian di tengah-tengah itu ada berdiri seekor anak domba yang tersembelih. Nah, di dua fenomena ini digambarkan ada tua-tua di sana, kemudian ada malaikat yang berdiri. Di Wahyu pasal 5 digambarkan bahwa semua mereka mengakui tidak seorang pun yang layak. Kenapa seperti ini? Kembali lagi saya harus menyampaikan konteks pemahaman orang Yahudi soal ketika imam-imam bertugas di dalam Ka'bah. Kita tahu ceritanya bahwa setiap kali imam-imam itu akan melakukan pekerjaannya, maka harus ada domba yang mereka persembahkan di sana, bukan? Tanpa ada domba, maka seorang imam tidak layak untuk bertugas di sana, di dalam Ka'bah. Karena dia harus tahu bahwa dia dilayakkan di sana oleh karena kematian dari domba itu. Tetapi dalam hal ini, semua imam tidak pernah mengorbankan dirinya sendiri. Mereka harus menggunakan media domba atau hal yang lain di luar dari diri mereka sebagai korban. Itu sebabnya ketika melihat akan hal ini, maka mereka ini tahu bahwa tidak seorang pun yang layak. Mereka tidak mati untuk banyak orang. Bahkan mereka sendiri tidak mengorbankan diri mereka. Dan seperti kita ketahui bahwa tidak seorang pun manusia di muka bumi ini yang punya kelayakan. Tidak seorang pun di bawah kolong langit. Buku Kisah katakan tidak seorang pun kecuali Yesus. Jadi dengan demikian, apa yang sudah dilakukan oleh Yesus ketika dia berada di dunia ini benar-benar menggambarkan bahwa dia adalah seorang imam. Itu sebabnya kalau kita baca buku Ibrani lah yang mengupas banyak bagaimana Yesus itu dianggap sebagai imam besar. Saya tidak membicarakan detail tentang hal ini. Saya percaya kita mengerti akan hal ini. Nah, dengan kapasitas itulah, dengan kelayakan itulah, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus itulah, maka dialah satu-satunya yang dapat melakukan apa yang bisa dijelaskan atau yang kita baca di dalam pelajaran ini, bahwa dialah yang dapat menyelamatkan, dan hanya dia, tidak ada yang lain, karena dia hanya dia yang pernah mati bagi umat manusia, yang lain tidak. Yang lain kalaupun mati dia adalah orang berdosa. Tapi Yesus adalah oknum yang tidak berdosa, mati layaknya sebagai orang berdosa, dan kemudian berperan untuk membebaskan manusia dari dosa. Catatan yang lain yang sudah tadi dibahas oleh teman-teman saya, Pendeta Eben dan Pendeta Meki, bahwasanya dengan kematian itulah, maka itu yang melayakkan orang-orang untuk mendapatkan keselamatan. Saya ulangi lagi, tidak seorang pun yang bisa selamat kecuali melalui darah Yesus itu, dan kematian itulah yang menyebabkan semua kita bisa diselamatkan. Itulah, kalau boleh saya katakan, hal yang terpenting yang perlu kita ketahui di dalam mempelajari akan Alkitab adalah belajar tentang kasih karunia Allah. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah. Nah, itulah yang kita pelajari, dan itulah yang menjadi inti dari pelajaran kita, bahwa Yesus yang menyelamatkan satu-satunya. Kira-kira itu yang boleh saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Raymond. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum para panelis kita akan memberikan closing statement untuk pelajaran kelima ini, saya memberikan satu himbauan atau pengumuman bagi saudara-saudara yang rindu mendapatkan pelayanan dari tim kami, khususnya dari Conference Jawa Kasan Timur, baik pelayanan doa, pelayanan pelajaran Alkitab,
ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan seputar sekolah sahabat kita, saudara bisa chat di WA kami di nomor 085 700 994 007. Sekali lagi di 085 700 994 007. Dan kami akan melayani apa yang menjadi kebutuhan daripada saudara-saudara sekalian. Apakah pelayanan doa, pelayanan perlawatan, bahkan pelayanan pendalaman Alkitab yang lain. Baik, kami berikan waktu kepada Pendeta Meki untuk memberikan poin utama atau closing statement dari pelajaran kita saat ini. Baik, terima kasih Pendeta. Closing statement dari saya adalah bahwa penghakiman itu adalah kabar baik bagi kita, bagi saudara yang percaya kepada Injil Allah melalui kematian Yesus Kristus. Tidak ada perlu muncul rasa takut oleh karena jaminan keselamatan itu diberikan kepada kita. Amin. Terima kasih Pendeta. Pak Pendeta Eben, kira-kira apa yang menjadi closing statement, poin utama kita? Ya, jadi kita bersyukur Alkitab menceritakan dengan jelas akan sejarah apa yang akan terjadi, dan lebih bersyukur lagi Alkitab sudah menyampaikan apa hasil akhir daripada sejarah itu. Jadi kalau kita bayangkan ini seperti sebuah drama, maka akhir drama itu kita sudah tahu bahwa kemenangan ada di pihak Kristus. Siapa yang ada bersama Kristus, kemenangan menjadi bagian dia. Jadi apapun keadaan, perjalanan hidup kita, pengalaman yang kita lalui, kita sudah tahu akhir dari cerita ini, bahwa kalau kita tetap berpegang kepada Kristus, maka yang menang pada akhirnya adalah siapa yang berada di pihak Kristus. Baik, terima kasih Pak Pendeta Eben. Pak Pendeta Raymond, silakan berikan kata penutup untuk pelajaran kita. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi berulang-ulang, bahwa mari kita melihat pelajaran ini dari kacamata seorang Yohanes. Dia yang 70 tahun sebelum peristiwa ini digambarkan kepadanya di Pulau Patmos, pernah melihat, berjalan, menyaksikan, hidup bersama dengan Yesus. Dia tahu bagaimana Yesus itu mengajarkan tentang kasih, bagaimana akhirnya Yesus itu mati membuktikan akan kasih, dan bagaimana Yesus membuktikan bahwa apa yang dia sampaikan, dia bangkit dan akhirnya naik ke sorga. Sehingga ketika dia lihat kembali Yesus dan mendengar suaranya di dalam gambaran yang diberikan di Pulau Patmos itu, yang dituliskan dalam buku Wahyu, dia percaya Allah masa lalu adalah Allah yang sama hari ini dan sama untuk masa depan. Kepastian di masa yang lalu, maka itu pasti juga masa depan. Itu sebabnya Yohanes tulis di dalam buku Wahyu, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang sudah menyatakan hal yang benar dan benar-benar terjadi di masa yang lalu, dia yang sama juga yang nyatakan kepada Yohanes di masa depan. Yohanes yakin itu benar-benar akan terjadi. Sehingga dengan pemahaman ini, kita memiliki keyakinan seperti Yohanes, bahwa hidup di tangan Yesus itu sangat menguntungkan dan akan memberikan kekuatan bagi kita. Kiranya Tuhan akan nolong kita yang mungkin hari ini di dalam keadaan terbebani, untuk yakin bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang benar, dan harapan yang dia berikan adalah harapan yang benar. Sehingga kita tidak ragu dalam perjalanan iman kita. Kita boleh berjalan tetap teguh di dalam iman kita sampai nanti kita tiba di sorga. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba di akhir akan diskusi sekolah sahabat kita. Sekali lagi bahwa penghakiman ini adalah kabar baik. Bagi siapa? Bagi mereka yang telah menaruh harapannya, hidupnya, imannya kepada Yesus. Karena telah diputuskan di sorga, keputusan yang sangat adil. Yesuslah yang layak untuk menebus, mengampuni, dan memberikan harapan bagi kita semuanya. Kita akan mengakhiri akan diskusi pelajaran sekolah sahabat kita dengan doa yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Meki Lapasya. Baik, mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan Allah
yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Engkau hakim yang adil. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di hadapan-Mu Tuhan. Semua terbuka dengan jelas. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.